Apa? Niki gimana tadi sempat mengajukan penangguhan? Oh iya, itu penangguhan wajib. Kalau penangguhan kan memang boleh ya, semua terdakwa boleh mengajukan penangguhan gitu. Masih nangis nggak dok? Masih pasti ya, namanya anak kan. Udah kabar Loli gimana? Kabar Loli lagi masih pendidikan kan, kayak gitu, masih pendidikan. Untuk berapa lama nggak tahu. Persidangan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama selebritis Nikita Mirzani kembali diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus 2025 kemarin. Dengan beragenda mendengar keterangan saksi, sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi, momen yang menarik perhatian justru terjadi usai sidang rampung dijalankan. Bagaimana tidak, kala itu Nikita Mirzani tiba-tiba saja berjalan ke arah majelis hakim untuk menyerahkan surat permintaan penangguhan penahanan. Ketika ditemui di luar ruang sidang, Nikita pun menjelaskan bahwa langkah mengajukan penangguhan penahanan itu dilakukan olehnya demi 3 anak tercinta. Mengingat sudah 6 bulan lebih, ia tidak bertemu dengan mereka. Lantas mungkinkah pengajuan ini berkaitan dengan sikap Nikita yang terbilang lebih tenang? Serta seperti apakah pula penjelasan Nikita terkait langkah ini? Apa? Niki gimana tadi sempat mengajukan penangguhan? Oh iya, itu penangguhan wajib. Kalau penangguhan kan memang boleh ya, semua terdakwa boleh mengajukan penangguhan gitu. Alasannya kenapa nih kak untuk Ya mengajukan anak penangguhan sih, penahanan? karena udah terlalu lama kan, masuknya proses hukum ini udah masuk bulan ke-6 gitu, udah terlalu lama. Tadi Kiki, ini bukan pertama kali berarti dirimu. Ini yang terlama. Biasanya 1,5 bulan cukup, ini sampai 6 bulan. Ya, karena dia merasa memang dirinya tidak seperti yang dituduhkan. Jadi memang sebenarnya kalau dari awal memang dia kan, kalau kita lihat sebelum dia masuk ke penjara ataupun ke persidangan kan dia memang menunggu di pengadilan ini kan untuk membuktikan kalau dia itu tidak seperti yang dituduh. Makanya dia tetap ya. Pokoknya buat Nikita, gua dukung banget buat lo Nikita. Gua sedih banget, setiap malam gua mikirin anak lo 3. Dan gua gak tega kalau anak-anak itu tanpa ibu, gimana mereka sekolah. Loli juga belum bisa kerja, ya kan. Keluarga-keluarga Nikita paling juga abang sama adiknya yang bisa nolong. Jadi tolong banget ya buat netizen, jangan hina-hina Nikita Mirzani lagi guys. Dia sudah cukup terpuruk. Apapun ceritanya, aku akan terus melihat dan memantau sidang ini supaya apa? Supaya keadilan tetap ditegakkan, ya. Hidup Nikita, Satria Mulia Pataudi selalu mendukung lu, walaupun kita udah gak bisa bertegur sapa lagi, ya. Apa yang saat ini menimpa Nikita memang berhasil membuat publik merasa iba. Apalagi ketika berbicara soal nasib 2 anak lelakinya yang masih berusia belia. Ya, di usia seperti ini, kedua anak Nikita terpaksa terpisah dari sang ibunda tercinta lantaran adanya polemik hukum tak berkesudahan. Mirisnya lagi, putra bungsu Nikita bahkan sempat dikabarkan jatuh sakit hingga harus mendapatkan perawatan intensif dari dokter. Sontak saja, kini masyarakat pun mempertanyakan seperti apa kabar terkini dari mereka. Hal itu pun dijawab oleh Dr. Oki Pratama selaku salah satu sahabat dari Nikita yang hadir di agenda sidang kemarin. Lantas, seperti apakah penjelasan Dr. Oki terkait kondisi putra Nikita Mirzani? Ya kalau abang, Bang Aska sehat-sehat gitu, yang memang rentan agak sakit itu lebih belum stabil itu Arkana kayak gitu. Karena kemarin kan lagi sakit, itu pun
belum sembuh total kayak gitu. Jadi Arkana sih kayak gitu yang agak lebih lemah kayak gitu. Masih nangis nggak dok? Pasti ya, namanya anak kan Nikita itu sosok ibu yang benar-benar untuk anaknya itu yang selalu semua ibu sih pasti selalu, tapi kalau dia itu karena mungkin ya itu hartanya satu-satunya ya, jadi kalau seandainya dia lagi nggak kerja pasti dia memang full untuk anaknya. Kita lihat aja Nikita tuh hampir jarang ya nongkrong-nongkrong sama siapa pasti dia untuk anaknya kayak gitu. Jadi itu sebuah hal yang kadang kalau dia sedih sih kalau udah ngomongin anak karena terpisah dengan anak. Kalau memantau sekali itu enggak, karena kan pastinya ada babysitternya kan. Tapi kalau seandainya ada sesuatu hal yang sangat penting sekali, kalau seandainya Icat ataupun Kak Dea udah nggak tahu nih mau ngambil keputusan apa, biasanya mereka udah menganggap karena saya lebih dituakan, baru mereka bertanya ke saya. Itu aja sih. Yang lebih hampir mungkin yang benar-benar into banget dengan anaknya ya pasti Icat sama Kak Dea. Selain itu, Dr. Oki Pratama pun tak lupa untuk berbagi kabar terkini tentang Laura Meizani, putri sulung Nikita Mirzani. Ya, dalam kesempatan yang sama, Dr. Oki bercerita kalau gadis yang akrab disapa Loli itu masih menjalani pendidikan. Lantas benarkah Dr. Oki terbilang aktif berkomunikasi lewat surat dengan Laura putri Nikita? Serta bagaimanakah pula penjelasan lengkap Dr. Oki soal kabar terbarunya? Dok, kabar Loli gimana? Kabar Loli lagi masih pendidikan kan kayak gitu, masih pendidikan. Untuk berapa lama nggak tahu. Untuk pendidikan yang pastinya untuk memperbaiki juga dari segi mental, karena kan cukup terpukul juga, bukan terpukul karena masalahnya, tapi terpukulnya karena teringat apa yang sudah dia rasakan karena kisah hubungan sebelumnya kayak gitu ya. Kita lihat aja nanti setelah persidangan bagaimana nanti, apakah dia sudah selesai juga pendidikannya ataupun apa, karena di situ dia juga dikasih pendidikan, dia pendidikan mental, pendidikan untuk ya dari segi keilmuan juga gitu. Saya nggak nanya kalau ke Lolinya karena kan nggak bisa berkomunikasi juga sama Loli. Jadi biasanya saya nanyanya ke Bang Fahmi, karena Bang Fahmi di sebagai perwakilan dari keluarga Nikita, selain memang keluarga inti yang bisa berhubungan sama Loli secara langsung. Kalau saya ketemu berhubungan sama Loli itu pakai surat kayak gitu, karena kan Loli di sana nggak megang media sosial ataupun megang handphone, kecuali datang langsung. Jadi kalau sana ada nanya, kok Loli bisa berhubungan dengan saya pakai surat, kenapa nggak pakai handphone aja? Karena di sana dia nggak dikasih handphone lain-lain, karena memang fokus memperbaiki semuanya gitu. Jadi dia biasanya nyuratin saya, ngasih tahu, Dok, Pak, Ayah, dia manggil saya Ayah, ini Loli lagi gini, dia ceritain semuanya. Dia pakai surat gitu. Hampir ya 2 minggu sekali itu dia nyurat. Kapan tuh? Nggak tahu. Tapi surat secara ini maksudnya surat beneran? Bener, surat beneran. Jadi nanti surat itu dikasihin dari ibu yayasannya, kasihin ke saya, bisa waktu itu dikirim langsung atau difotoin sama ibu yayasannya gitu, dikirimin via WA ke sayanya gitu. Terlepas dari hal itu, agenda sidang lanjutan yang diselenggarakan kemarin masih beragenda mendengar keterangan saksi. Namun yang unik, Ismail Marzuki alias Mail merupakan sosok yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Nikita Mirzani. Begitu pula sebaliknya, Nikita Mirzani bertugas menjadi saksi di sidang Mail. Ketika ditemui pasca sidang, Nikita nampaknya merasa puas dengan kesaksian yang ia berikan pada sidang Mail. Lantas, bagaimanakah penjelasan Nikita tentang sidang kemarin? Mail, Teresa udah cek. Oh dok, udah. Terus saudara bilang, udah baru chat malam Mail, dok. Ngomong apa lagi? Iya udah bener. Hari ini bisa transfer nggak? Karena hari ini dia mau speak up. Jangan nego dulu, karena Niki agak susah. Nggak sebanding soalnya dengan aplikasi brand. Hancur lebur kayak contohnya dokter itu. Ini dokter Oki ngomong sama saudara bahwa jangan nego dulu karena hari ini dia mau speak up, hari ini bisa transfer. Bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Ini forward dari mana? Dari kita, karena saya minta sebelumnya saya tawarin kita
Karena saya nggak bisa nulis. Oke, berarti ini forwardan yang bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter berjamin. Bukan, saya bertanya, saudara jawab aja. Maksudnya saya tanya saudara jawab ini. Bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter berjamin. Ini forwardan dari terdakwa. Oke, terkait chattingan, kalau memang lagi respon sama dokter Reza, ketika dokter untuk melakukan waksa, kenapa saksi kita aktif untuk menyuruh Oki hubungi Reza? Bagaimana aktif menurut Ibu? Saya tidak aktif di situ, biasa aja. Karena memaksa untuk di sini Bagaimana ada, Ibu bisa bilang memaksa? karena di sini ada berkali-kali. Berkali berapa kali? Ya lebih dari 1 kali. Berapa kali? Karena saya tidak pernah memaksa Rocky untuk WhatsApp si Reza itu. Oh, Dan tidak ada paksaan di situ. Sesuai sama yang aku ngomongin aja tadi. maksudnya amanin dulu nih kita Gezani. Maksudnya amanin. Iya, karena kalau aku itu kan, jadi aku itu sebetulnya di masalah ini tidak pernah mereview produknya si Reza tersebut. Yang aku ajak. Gimana kesaksian hari ini mungkin sidang Kesaksian hari ini ya memang seperti itu adanya, nggak ada pemaksaan, semuanya diberikan secara sadar, yang gembira. Ya begitu memang adanya seperti itu. Jadi Tidak ada kebohongan. jadi semuanya itu sudah terang benderang, nggak ada masalah. Mereka happy ngasih duitnya, malah minta tolong, menekan Mail supaya dia bisa bertemu Nikita, memaksa Mail supaya menerima uang. Terus di mana persoalan ini? Pak, tadi Mamski udah lihat, Nikita berkata jujur apa adanya dia. Makanya nggak berubah-berubah, nggak gugup atau apapun, enggak. Dia jawab lugas betul dari awal sampai akhir. Berapa jam loh itu tadi? Kita masuk udah jam 11, baru selesai tadi hampir 1:30. Sementara itu, agenda sidang lanjutan yang diselenggarakan kemarin sejatinya menyimpan cerita tersendiri hingga ditunggu-tunggu dengan saksama oleh publik. Pasalnya, sempat beredar kabar mengejutkan di media sosial, di mana Melvina selaku pemilik skincare Daviena diduga-duga akan ambil bagian sebagai saksi. Mengingat rekam jejak Melvina yang bukanlah tokoh yang jauh dari kisah perjalanan Nikita, kabar kehadirannya sontak menuai pro dan kontra. Apalagi, ia sempat menghembuskan isu bahwa dirinya mengalami hal yang serupa dengan Dr. Reza. Akan tetapi, semua itu belum sempat terjadi di sidang kemarin. Ya, walau gencar digaungkan akan hadir sebagai saksi, Melvina justru tak terlihat batang hidungnya. Saya juga sangat keberatan ada saksi yang berbohong. Seakan-akan dia menjadi orang yang sakit, segala macam. Tidak mau hadir di persidangan, hormati proses persidangan ini. Kalau ada orang saksi dipanggil sama jaksa, harus hadir. Jangan terus bikin alasan seakan-akan sakit lah, apalah segala macam. Suruh tangkap saja jaksanya. Kalau ada seorang saksi yang tidak mau hadir di persidangan, jaksa bisa membawa upaya paksa, membawa saksi itu ke persidangan sini. Tolong saksi yang dipanggil sama jaksa hadir. Kalau kamu tidak bisa hadir, saya minta jaksa panggil paksa. Itu saja yang saya minta. Makanya sekarang nih ya, kalian tuh harus cerdas nih, follower si terdakwa yang mendukung untuk Melvina nggak datang, akhirnya apa? Nggak digubris kan sama terdakwa. Nah untuk Melvina juga, lain kali belajar ya. Kalau nanti ketemu siapapun, memulai apapun dari awal dengan orang-orang yang mendukung, saling mendukung itu, ayo selesaikan sama-sama ya. Jangan naik perahu sama-sama, begitu melihat daratan kamu terjun sendiri berenang. Akhirnya apa? Terombang-ambing kan? Ya, ini beritanya apa? Wajib datang. Aku mah orangnya fair ya. Memang wajib, karena apa? Untuk dimintai keterangan agar terdakwa pun bisa bertanya. Nih, kalau aku wakil rakyat, bukan wakil rakyat yang membela rakyat, membela kepentingan kedua belah pihak.
udahlah pokoknya sikat kata gitu ya. Aku ngedenger kan katanya, kata netizen aku hari ini nih asik, banyak makan. Katanya kan wajib datang Melvina, emang wajib ya sudah. Sekarang pendukung terdakwa itu jangan gegabah memberikan pernyataan atau pendukung. Akhirnya apa kan? Akhirnya si Malakama yang udah ngedukung jangan datang terus dibully. Nah, akhirnya yang dirugikan siapa? Pinter kan sekarang. Karena apa? Karena aku sepil ya. Sudah aku mah fair ya, kalau aku bukan wakil rakyat, tetapi aku rakyat yang membela rakyat, membela kepentingan keduanya. Biar apa? Biar fair, jangan nanti ada tuduhan lagi sidangnya nggak fair. Berbeda dengan agenda-agenda sebelumnya, sidang lanjutan yang diselenggarakan kemarin berjalan dengan kondusif. Tidak ada lagi teriakan serta kericuhan yang terjadi di hadapan muka persidangan. Meski perdebatan sejatinya tetap hadir, namun tidak sampai memancing kericuhan seperti sidang sebelumnya. Namun, terciptanya suasana kondusif itu bukan tanpa dampak buruk. Ya, berbeda dengan agenda sebelumnya, penonton sidang tampak lebih dibatasi. Beberapa rekan Nikita Mirzani dari dunia selebritis bahkan sampai tidak berkesempatan untuk menonton secara langsung. Lantas, seperti apakah mereka menanggapi kontras perbedaan jalannya sidang kemarin dengan agenda sebelumnya? Ya bagus, karena ya mau gimana pun kita tetap harus menghargai tata tertib persidangan ya. Mau gimana pun dibatasin masuk itu hak persidangan, kita nggak boleh marah juga dibatasin. Terus juga kalau seandainya ada sinyalnya memang di jumper ataupun apa, kita juga nggak bisa marah, itu hak persidangan lagi kayak gitu ya, kita ikuti aja. Iya, kemarin kan seperti kayak studio bioskop ya di booking ya, cuma 40 orang. Nah, karena kalau begitu jadi saya ikuti permainannya aja. Jadi saya datangnya subuh-subuh udah ngejedok di sini. Ini tapi pakai visitor. Kan harus mengikuti peraturan yang ada kan. Jadi ya udah saya ikuti permainannya aja. Ini syukur banget kalau kondusif begini kan, pengadilan jadi nggak ngelarang kita masuk ya kan. Di dalam juga tenang, hakim juga emosinya tidak naik. Nah, minggu lalu emosi Nikita tidak ada sama sekali. Jadi kesimpulannya yang membuat Nikita ngamuk-ngamuk itu adalah pendukungnya yang alay. Ya, pendukung yang tidak alay itu aman-aman aja. Tapi kalau pendukungnya alay, lebay, maka emosi Nikita itu akan terpancing, dia bisa nunjuk jaksa dan JPU dan hakim. Tapi karena minggu lalu tenang, Nikita berdebat dengan orang bank juga, dia nggak naik emosi. Coba di situ kalau ada yang teriak-teriak, woi, kayak minggu-minggu sebelumnya, pasti Nikita akan ngamuk seperti biasanya karena emosinya terpancing. Jadi kesimpulannya Nikita itu, kenapa dia emosi, kenapa dia ngamuk-ngamuk dari 4 minggu lalu, kesimpulannya satu, berarti pendukungnya yang manas-manasi. Iya, memang suasana di dalam lebih kondusif, tapi di luar sana terjaring gitu loh. Terjaring fans-fansnya Nikita, pecinta-pecintanya Nikita terjaring di luar sana, karena kayaknya pintu di pengadilan sudah ditutup yang di luar ya. Jadi bukan kondusif lagi, lengang. Lengang karena benar-benar tersaring dan benar-benar harus yang dari pagi ini hadir. Kalau nanti misalnya itu telat aja, tadi aku kayaknya yang terakhir deh. Nah, habis itu langsung close juga. Itu kan kesian yang di jalan, yang banyak dari luar kota loh. Dari luar kota, dari Makassar, dari Brunei, dari Semarang, dari Medan, itu semua datang untuk melihat persidangan dan mereka sekarang terjaring di luar. Oke, di luar mungkin ada TV. Bagaimana kalau nanti ditutup lagi, kalau penuh terjaring lagi di tengah jalan, terdampar. Itu maksudnya aku kok begini banget. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.